Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah masih semangat belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Masih tema 4, yaitu globalisasi. Ya. Silakan bisa dipersiapkan bukunya. Untuk materinya yaitu teks eksplanasi. Untuk pengertian teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi adalah teks yang memberikan penjelasan secara rinci. Jadi teks eksplanasi di sini yaitu teks yang memberikan penjelasan secara rinci kepada para pembaca ya. Terus selanjutnya yaitu tujuan teks eksplanasi. Untuk tujuannya yaitu memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Ustaz ulangi, anak-anak bisa mencatatnya, yaitu tujuan eksplanasi memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan, berisi informasi tentang apa yang sedang dibicarakan, terdapat di paragraf pertama. Ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Untuk yang kedua yaitu deretan penjelas, berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian topik yang dibahas. Ini biasanya terdapat di paragraf kedua dan seterusnya. Ingat pertama tadi yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Sini berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian topik yang dibahas. Untuk yang ketiga yaitu kesimpulan atau interpretasi. Kesimpulan atau interpretasi yaitu berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Atau di sini pemecahan masalah juga dibahas. Itu biasanya terdapat di paragraf terakhir. Ini insya Allah materi ini kita mengulang dari buku tema 3 ya. Sekarang tema 4 masih membahas struktur teks eksplanasi. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Anak-anak bisa mencatat. Yang pertama yaitu berisikan peristiwa nyata atau fakta. Jadi di sini teks eksplanasi ini bersifat nyata atau fakta. Jadi bukan fiktif atau karangan para penulis, tapi ini nyata seperti berita atau terjadinya bencana alam. Nah, itu bersifat nyata, berarti ini salah satu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, membahas informasi yang bersifat pengetahuan. Ingat ini ciri-ciri eksplanasi yang kedua yaitu membahas informasi yang bersifat pengetahuan ya, seperti terjadinya bencana alam. Lah itu termasuk ciri-ciri teks eksplanasi karena di situ terdapat pengetahuan ya dan pencegahan yang harus dilakukan. Untuk nomor 3 ciri-cirinya yaitu menerangkan informasi penting. Jadi di sini teks eksplanasi itu menerangkan informasi penting ya ciri-cirinya. Jadi berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat dan lain sebagainya. Yang pasti yaitu informasi penting bagi kehidupan manusia. Untuk ciri-ciri keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Di sini bahasa baku yaitu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu mudah untuk dimengerti dan tidak berbelit-belit ya. Menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa campuran ya. Untuk materi selanjutnya yaitu topik dan deretan penjelas dalam teks eksplanasi. Nah, setiap teks eksplanasi memiliki
topik dan deretan penjelas. Topik dalam teks eksplanasi dapat ditemukan dengan cara membaca teks secara keseluruhan. Jadi anak-anak apabila ingin menemukan topik dalam teks eksplanasi tersebut, maka kita harus membaca keseluruhan, ya, membaca secara keseluruhan dari teks tersebut. Tidak bisa kita membaca pada awal atau akhir saja, tapi kita dapat menyimpulkan topiknya. Lah itu kita tidak bisa, karena teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa bagian tadi, ya, yang harus kita baca dan pahami. Nah, deretan penjelas berisi informasi tambahan sebagai pendukung informasi utama teks eksplanasi, ya. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu setiap teks eksplanasi memiliki informasi yang dapat dipelajari. Lah, ini menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi ini ada beberapa. Silakan bisa dicatat. Sebetulnya anak-anak, yang pertama yaitu setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Nah, apabila di situ ada teks tapi tidak ada informasi penting, maka itu bukan bagian dari teks eksplanasi. Nah, yang kedua, informasi penting tersebut dapat ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan, ya. Jadi setelah kalian membaca teks eksplanasi tersebut, maka di situ nanti buatlah kalian pertanyaan sendiri, nanti kita jawab sendiri melalui teks tersebut, ya. Untuk selanjutnya, menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Nah, ini setelah kita membaca teks eksplanasi, maka kita juga bisa menyampaikan isi dari teks tersebut itu menggunakan bahasa kita, ya, menggunakan bahasa kita sendiri. Seperti kita bercerita kepada teman-teman kita tentang kehidupan sehari-hari kita. Lah, itu cuma bedanya kita setelah membaca teks kemudian kita memberikan atau menyampaikan secara lisan kepada orang lain, ya. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, intonasimu jelas dan tidak menimbulkan makna ganda, ya. Pertama, suaramu harus jelas. Kemudian intonasimu juga jelas. Misalkan tanda titik koma, misalkan kamu berhenti di saat bercerita. Nah, itu harus jelas agar para pendengar juga bisa mengetahui isi dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca, tidak menimbulkan makna ganda. Nah, di sini bahasamu itu dapat mudah dimengerti, ya, tidak mengandung makna yang lain, ya, tetapi mudah dipahami oleh para pendengar. Nah, cara menggali informasi penting dalam teks eksplanasi yang pertama yaitu membaca atau mendengarkan teks dengan sesama. Jadi tidak hanya membaca tetapi bisa mendengarkan dengan secara seksama, ya. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, setelah kalian membaca atau mendengarkan, kalian harus menentukan topik yang dibicarakan dalam teks tersebut, ya. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari paragraf. Nah, jadi setiap paragraf ini terdapat informasi-informasi penting yang harus kalian pahami. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tematik hari ini insya Allah sudah selesai, ya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Ustadz secara langsung, ya. Hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Di dalam tadi ada struktur, ciri-ciri, cara menentukan. Lah,
Apabila kalian masih kurang paham, silakan bertanya langsung kepada Ustadz, bisa melalui Japri atau video call. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan.